Pernah nggak lo mikir, kenapa sih hampir semua negara di dunia pakai dolar Amerika Serikat buat transaksi? Dari harga minyak mentah, emas, utang luar negeri, sampai beli-beli antar negara, semuanya pakai dolar. Emangnya nggak ada mata uang lain? Kenapa bukan euro, yen, atau bahkan yuan? Kenapa sih dunia ini kayak nggak bisa lepas dari si dolar hijau? Nah, di video ini, kita akan bahas tuntas dan mendalam kenapa dolar Amerika Serikat bisa jadi mata uang paling berpengaruh di planet ini. Dan percaya deh, ceritanya jauh lebih seru dari yang lo bayangin. Sebelum kita masuk ke sejarah dan drama geopolitiknya, kita harus tahu dulu satu istilah penting, Global Reserve Currency, alias mata uang cadangan dunia. Ini bukan sekadar mata uang buat belanja, tapi ini mata uang yang disimpan sama bank sentral. Banyak negara buat jaga stabilitas ekonomi, bayar utang luar negeri, dan transaksi internasional. Dan saat ini, sekitar 58% dari seluruh cadangan devisa global itu disimpan dalam bentuk dolar Amerika. Gila kan? Bandingin sama euro yang cuma sekitar 20%. Sisanya, yen, pound sterling, yuan, dan lain-lain. Tapi dolar bukan yang pertama. Sebelum dolar berjaya, dunia dipimpin sama mata uang lain, pound sterling Inggris. Waktu itu Inggris adalah negara imperialis terbesar. Mereka punya koloni di Afrika, Asia, Amerika, Australia, hampir semua benua. Jadi wajar kalau dunia mengandalkan pound sterling. Tapi segalanya berubah waktu Perang Dunia I dan II. Inggris hancur-hancuran, ekonominya drop parah. Mereka punya utang segunung. Sementara di sisi lain, mereka justru makin kaya karena jadi pemasok senjata dan logistik ke sekutu. Dan inilah awal kebangkitan si dolar. Puncaknya terjadi tahun 1944. Saat perang masih berlangsung, 44 negara ngumpul di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika. Tujuannya, bikin sistem keuangan dunia yang stabil setelah perang. Dari sinilah lahir institusi kayak IMF dan World Bank. Tapi yang paling penting, semua negara sepakat bahwa mata uang mereka akan diikat ke dolar Amerika dan dolar sendiri diikat ke emas. 1 ons emas sama dengan 35 dolar. Simple, stabil, dan bikin dolar jadi poros utama sistem keuangan dunia. Kenapa negara-negara percaya? Karena Amerika punya 2/3 cadangan emas dunia. Mereka bisa menjamin konversi dolar ke emas kapanpun. Mau nuker dolar ke emas? Gampang. Amerika bisa kasih. Ini bikin dolar benar-benar dipercaya. Dan saat itulah dolar mulai menggantikan pound Inggris sebagai mata uang global. Tapi sistem ini nggak bertahan selamanya. Masalah mulai muncul tahun 1960-an saat Amerika mulai mencetak terlalu banyak dolar buat biaya perang Vietnam dan program sosial besar-besaran. Negara-negara lain mulai ragu. Bisa nggak ya Amerika bayar emasnya? Tahun 1971, Presiden Richard Nixon bilang, tidak lagi. Amerika menghentikan konversi dolar ke emas. Dunia kaget, sistem Bretton Woods runtuh. Tapi anehnya, meskipun dolar nggak lagi didukung emas, dunia tetap pakai dolar. Kok bisa? Jawabannya simpel, Amerika masih jadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mereka punya industri raksasa, teknologi paling maju, dan Wall Street yang jadi pusat keuangan global. Siapa sih yang nggak pakai produk Amerika? Dari iPhone, Coca-Cola, Netflix, sampai Boeing. Semua transaksi global tetap terikat ke Amerika. Jadi meskipun dolar fiat alias nggak didukung emas, kepercayaan pada ekonomi IM tetap tinggi. Jangan lupakan kekuatan militer Amerika. Mereka punya pangkalan militer di lebih dari 70 negara. Militer mereka bisa menjangkau manapun di dunia dalam hitungan jam. Dominasi militer ini bikin negara-negara lain mikir 2 kali kalau mau bantah kebijakan ekonomi Amerika. Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang saling menopang, dolar jadi kayak mata uang paksa, bukan secara hukum, tapi secara kebutuhan. Nah, ini bagian yang sering dilupakan, petrodolar.
Tahun 1973, setelah embargo minyak oleh OPEC, Amerika bikin kesepakatan sama Arab Saudi. Isinya, Arab Saudi akan jual minyak hanya pakai dolar. Kesepakatan ini kemudian ditiru negara-negara OPEC lain. Sejak saat itu, semua negara yang mau beli minyak harus pegang dolar dulu. Bayangin aja, minyak adalah komoditas paling penting di dunia. Dari situ aja permintaan dolar udah otomatis tinggi. Dengan dolar sebagai mata uang global, Amerika punya keuntungan besar. Mereka bisa cetak uang lebih bebas karena permintaan dolar tinggi. Mereka juga bisa pinjam duit dengan bunga lebih rendah. Dan yang paling penting, mereka bisa pakai dolar sebagai senjata politik. Contohnya, sanksi ekonomi. Negara kayak Iran, Rusia, Venezuela, semuanya kena dampak besar karena akses ke sistem keuangan dolar ditutup. Tapi sekarang, mulai muncul negara-negara yang berani menantang dominasi dolar. Cina misalnya, lagi dorong internasionalisasi yuan. Rusia udah mulai dagang pakai rubel dan yuan. BRICS bahkan sedang bikin sistem pembayaran sendiri dan mata uang bersama buat perdagangan internasional. Mereka pengen lepas dari ketergantungan pada dolar. Tapi pertanyaannya, bisa nggak? Masalahnya, sistem dolar udah kayak jaring laba-laba raksasa. Seluruh dunia udah terikat ke dalamnya. Infrastruktur keuangannya, perbankannya, sistem pembayaran seperti SWIFT, semua dikuasai dan diatur berdasarkan dolar. Bahkan negara-negara yang nggak suka sama Amerika pun tetap simpan cadangan dolar. Kenapa? Karena aman dan bisa dipakai di mana-mana. Membangun kepercayaan dan jaringan seperti itu butuh waktu puluhan tahun. Apakah dominasi dolar akan berakhir? Secara teori, iya. Semua imperium pasti ada akhirnya. Sama kayak Kekaisaran Romawi, Kerajaan Inggris, bahkan Uni Soviet. Tapi pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan. Saat ini, belum ada mata uang yang bisa menandingi kombinasi kekuatan ekonomi, politik, militer, dan kepercayaan global seperti yang dimiliki dolar Amerika. Tapi bukan berarti status quo ini akan bertahan selamanya. Sekarang lo udah tahu kan, kenapa dolar Amerika bisa jadi patokan mata uang dunia? Bukan cuma karena sejarahnya, tapi juga karena kekuatan ekonominya, kerja sama politiknya, kekuatan militernya, dan yang paling penting, kepercayaan global. Tapi dunia terus berubah. Apakah kita akan melihat era baru di mana dolar digantikan oleh mata uang lain? Atau justru dolar akan bertahan lebih lama lagi? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.